Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih pembahasan mendalam dari sumber yang Anda berikan. Kali ini fokus ke bab 15 ya. Rasakan ketakutan Anda dan tetap bertindak. Wah, ini kayaknya topik yang relevan banget buat banyak orang ya. Rasa takut itu sering jadi penghalang besar gitu kan? Iya, benar sekali. Bab ini tuh menegaskan kalau takut itu wajar kok. Apalagi pas kita mau coba hal baru atau ya kejar target yang gede gitu. Tapi intinya nih, sukses itu bukan berarti nggak punya rasa takut sama sekali. Justru gimana caranya kita tetap maju meskipun lagi takut. Kayak kata Susan Jeffers itu loh, rasakan takutnya dan lakukan saja. Oke, menarik. Mari kita bedah lebih dalam nih. Jadi gimana sih bab ini ngelihat si rasa takut ini? Asalnya dari mana gitu? Nah, salah satu poin pentingnya, kebanyakan ketakutan kita itu sebenarnya kita ciptain sendiri loh di pikiran kita. Ada akronim menarik juga disebutin, FAARS. Itu katanya singkatan dari Fantasized Experiences Appearing Real. Oh, jadi kayak pengalaman hasil fantasi yang kita anggap nyata gitu ya? Tepat. Kita tuh sering nakut-nakutin diri sendiri, bayangin yang jelek-jelek, padahal ya belum tentu kejadian, malah seringnya nggak kejadian sama sekali. Ah, jadi ingat kutipan Mark Twain yang ada di bab ini juga kan? Saya udah hidup lama, banyak susah. Tapi, sebagian besar kesusahan itu nggak pernah terjadi. Kita sering khawatir soal hal fiktif ya, ternyata. Betul banget. Nah, ada teknik simple nih yang disaranin buat ngatasinnya. Gimana tuh caranya? Jadi, coba deh. Pertama, sadari dulu apa sih yang bikin Anda takut buat lakuin sesuatu. Terus, coba bikin kalimat kayak gini. Saya mau lakuin X, tapi saya nakut-nakutin diri saya dengan bayangin hasil negatif Y. Jadi dipisah gitu ya antara keinginan sama bayangan negatifnya. Ya, biar kita sadar, oh ini tuh cuma pikiran saya aja, sumber takutnya di kepala, bukan di kenyataan. Oke, paham. Jadi lebih objektif ngelihatnya ya. Nah, terus bagian intinya nih, gimana caranya orang sukses itu bener-bener bisa bertindak gitu, meskipun takut. Kan disebut soal lompatan keyakinan, ada puisi Apollinaire juga. Nah, ini dia. Bab ini ngasih contoh-contoh yang, wah, keren banget sih. Bener-bener kuat buat gambarin poin ini. Misalnya ada cerita Mike Kelly. Mike Kelly, gimana ceritanya dia? Dia ini pengen banget dapat kontrak aktivitas pantai di satu hotel gede. Tapi masalahnya, pesaingnya itu udah pegang kontrak itu 15 tahun. Susah kan kelihatannya? Wah, lama banget ya. Terus gimana dia? Nah, dia dengar kabar kalau manajer umum baru mau datang dari Colorado. Terus ada temennya nyeletuk iseng gitu. Kenapa nggak terbang aja ke Colorado, temuin dia sebelum pindah ke Hawaii? Terus dia beneran terbang gitu aja, tanpa janjian? Beneran, malam itu juga dia langsung berangkat. Nggak pakai janjian, nekat aja temuin si manajer di Colorado. Hasilnya, dapat dong kontraknya. Ini contoh gimana dia pakai kecepatan sama inisiatif. Nggak pakai ragu lama. Gila, keren banget. Bener-bener manfaatin momen ya. Ada contoh lain nggak? Mungkin strategi yang beda gitu. Ada lagi, Rick Evans, penulis buku The Christmas Box. Bukunya ini ditolak banyak penerbit. Terus? Dia nekat banget. Dia datang ke acara tanda tangan buku penulis lain yang terkenal. Dia lihat ada kursi kosong di meja penulisnya. Jangan bilang dia. Iya, dia duduk di situ, terus ikut aja tanda tanganin bukunya sendiri. Serius? Itu kan, wah gila sih, bisa diusir atau malu banget kan? Gimana tuh bab ini, bahas kenekatan kayak gitu? Ya jelas ada risiko, pasti tegur panitia, dia cuma jawab santai, maaf saya telat. Tapi justru karena tindakannya di luar dugaan, dan ya berani banget itu, orang jadi penasaran. Bukunya malah jadi bestseller nomor 1. Wah, jadi ini strategi Audacity ya, keberanian yang nggak biasa. Beda sama Kelly yang pakai kecepatan. Tapi ini ekstrim juga ya? Iya, ini kasus ekstrem sih. Menunjukkan kalau kadang keberanian yang sedikit gila bisa buka pintu. Ada satu lagi nih, Robert Allen. Robert Allen, kenapa dia? Dia ini lebih ke pertaruhan reputasi. Dia ditantang sama LA Times buat buktiin metodenya beli properti tanpa uang muka itu beneran bisa. Di depan publik lo tantangannya. Waduh, berat itu. Terus gimana hasilnya? Dalam 57 jam, modalnya cuma pinjaman $100, dia berhasil beli 7 properti. 7 properti? Keren! Nah, kalau di sini, strateginya kelihatan pakai komitmen publik. Karena udah janji di depan umum, mau nggak mau dia harus buktiin, ngalahin rasa takut gagalnya itu.
Oke, jadi dari 3 contoh ini kita lihat ya, bertindak meski takut itu bentuknya macam-macam. Ada yang pakai kecepatan kayak Kelly, ada yang nekat kayak Evans, ada juga yang pakai tekanan komitmen publik kayak Allen. Jadi bukan cuma lakuin aja, tapi ada caranya ya. Betul banget. Intinya bukan ngilangin takutnya, itu mungkin susah ya. Tapi gimana cari strategi yang pas buat situasi kita biar tetap bisa jalan. Nah, balik lagi ke Anda nih yang dengerin. Rasa takut pas mau mulai sesuatu yang baru, entah itu proyek, minta naik gaji, atau ganti karir, itu normal banget kok. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu kalau takut itu seringnya cuma imajinasi, dan lihat contoh-contoh tadi, gimana caranya Anda mau bertindak bareng sama rasa takut itu? Jadi fokusnya bukan ngilangin takut, tapi tetap ambil tindakan ya. Mungkin mulai dari langkah kecil aja gitu ya, yang penting gerak. Bab ini kayaknya nekenin banget ya soal tindakan itu. Persis. Tindakan, sekecil apapun, itu yang bikin maju. Jadi kalau dirangkum nih dari bab 15, 1. Kenali takutnya. 2. Sadari itu seringnya cuma fantasi. 3. Cari cara buat tetap bertindak lewatin takut itu. Dan yang paling penting, ya, mulai aja bertindak. Semua nih ya, coba deh pikirin, ketakutan spesifik apa sih yang paling sering nahan Anda sekarang? Terus, terinspirasi dari obrolan kita ini, satu aja deh tindakan nyata apa, sekecil apapun, yang bisa Anda coba lakuin hari ini buat mulai bergerak maju. Meskipun ya, rasa takutnya masih ada nemenin. Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Oke deh, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.